Nietzsche adalah palu dokter atau palu penyetem piano yang dipukulkan ke tubuh pasien atau dipukulkan ke senar-senar piano untuk mencari tahu, untuk mengungkapkan ada apa di balik sebuah simptom. Saya kutipkan dari Senjakala Berhala-Berhala, kata pengantar. Cara lain untuk sembuh adalah dengan mendiagnosis berhala-berhala. Di dunia ini ada lebih banyak berhala daripada realitas. Itulah yang saya pelajari dari mata jahil saya terhadap dunia ini. Juga dari telinga jahil saya. Di dunia itu pula menanyai dengan pukulan-pukulan palu. Dan siapa tahu, mendengarkan sebuah jawaban suara kembung yang terkenal itu, yang mengindikasikan isi perut yang penuh angin, betapa mengembirakannya bagi dia yang di belakang telinganya memiliki telinga-telinga lainnya lagi. Bagi saya, psikolog tua, penjina ular, yang tahu bagaimana memaksa berteriak keras siapa saja yang sebenarnya ingin bungkam. Ketika seorang dokter memakai palu memeriksa pasiennya, atau yang disebut metode oskultasi. Metode oskultasi kedokteran menuntut bahwa dokter itu ketika memukul dengan terukur dada atau bagian tubuh pasiennya untuk mencari ada apa di balik simptom yang dikeluhkan pasiennya. Bagi para penyetem alat musik, pukulan garpu tala pun diberikan secukupnya namun tepat untuk mendengarkan adanya nada-nada yang sumbang. Dan sudah dengan sendirinya diterima bahwa baik dokter maupun penyetem alat musik mesti memiliki kompetensi, hasil formasi, hasil pendidikan, pembentukan bertahun-tahun. Hanya orang-orang yang kompeten yang bisa mendiagnosis secara benar, yang bisa membeda-bedakan suara dengan teliti, yang memiliki telinga tajam sehingga tahu di mana ada masalah atau tidak, di mana ada nada sumbang atau tidak, di mana ada suara kembung atau tidak. Bila tidak demikian, alih-alih memberi diagnosis, ia justru membuat orang makin bingung. Tidak sembarang orang bisa memukulkan palunya secara terukur. Tidak semua orang bisa memukulkan secara pas palu oskultasi atau palu penyetem itu, atau palu garpu tala. Itulah beberapa pengandaian yang mesti dikemukakan ketika kita berbicara tentang metode genealogi Nietzschean. Maka Nietzsche juga menekankan pentingnya melatih mendengarkan ya. Dalam teks Senjakala Berhala-Berhala, apa yang kurang dalam diri orang-orang Jerman, Nietzsche menulis, belajar melihat. Membiasakan mata pada ketenangan, kesabaran, untuk membiarkan hal-hal datang kepadanya, untuk menunda penilaian. Belajar melihat-lihat secara seksama yang partikular, untuk akhirnya memahaminya dalam totalitasnya. Seperti itulah sekolah persiapan paling dasar untuk kehidupan roh. Tidak mereaksi secara langsung segala macam permintaan yang ada. Belajar melihat, seperti yang aku maksudkan itu, nyaris sama dalam bahasa non-filosofis dengan memiliki kehendak. Yang paling pokok di sini dalam belajar melihat adalah tidak menghendaki untuk melakukan sesuatu dan tahu menunda keputusan. Saat melakukan oskultasi, seorang dokter akan mendengarkan apa-apa yang terletak di kedalaman tubuh pasiennya. Meski kedalaman itu tetap tersembunyi, seorang dokter akan mencoba menafsir, menguakkan apa yang tersembunyi dan dikaitkannya dengan simptom yang dikeluhkan atau simptom yang ia lihat. Maka metode genealogis Nietzschean memang mencari letak dan berkutat dengan penafsiran atas macam-macam sikap hidup orang bertitik tolak dari jenis kehendak yang ada di dalam kedalaman orang-orang tertentu. Semua cara bertindak, cara menilai dan teori-teori yang diambil sebagai justifikasi akan dianalisis untuk diperlihatkan apakah hal-hal itu muncul dari kehendak yang menaik, menguat di depan kehidupan, atau sebaliknya muncul dari kehendak yang menurun, kehendak yang mau lari dari kehidupan, atau gampangnya kehendak yang sakit, atau dalam bahasa Nietzschean, dekaden. Partitur yang ditafsir adalah macam-macam sikap hidup orang sebagaimana tampak di permukaan dalam teori-teori ideal, filosofis, metafisis, atau moralis. Jadi partitur atau simptom yang akan dianalisis dengan metode genealogis adalah
apa yang secara kasar nanti akan saya katakan berulang-ulang, metafisika. Ya, teori, pendapat, prinsip-prinsip dengan justifikasi-justifikasi rasionalnya. Itulah yang akan di sound out, itulah yang akan didiagnosis untuk dilihat ada apa di baliknya. Dalam bagian awal saya memperlihatkan lewat teksnya Zarathustra tentang 3 macam perubahan roh, bagaimana roh unta berubah menjadi roh singa dan dari singa berubah menjadi bayi. Di situ Nietzsche memperlihatkan adanya 3 macam metafisika, katakan. Metafisika yang memandang negatif atau memandang secara naif positif kepada dunia, mengiyai dunia apa adanya, itu adalah metafisikanya kaum unta yang mengiyai secara naif realitas. Kemudian metafisika yang negatif diwakili oleh kaum singa yang lewat pemikiran teorinya dia akan menidak secara naif, dia akan menolak, dia akan berpikir secara negatif terhadap apapun yang ada di dunia ini. Dan terakhir, transformasi roh ketiga adalah metafisika seorang bayi yang dikatakan di situ adalah afirmasi kudus, pengiyaan kudus kepada apapun yang ada. Atau dalam bahasa lain, dengan fenomena bayi, dengan figur bayi, Nietzsche mau mengatakan sebuah pengiyaan dan penidaan sekaligus terhadap realitas. Metafisika yang dikatakan unta, singa, dan bayi itu menunjukkan, katakan, siapa atau tipe orang-orang yang menganutinya. Jadi dari ideal filosofis, dari teori moral, atau dari prinsip-prinsip rasional yang sering dikatakan, metode genealogi Nietzschean akan menunjukkan ya, subjeknya, bagaimana sikap orang itu terhadap kehidupan. Penafsiran genealogis akan menelanjangi akar-akar sikap manusia di depan kehidupan, entah itu dalam figur-figur individu tertentu, entah itu sebuah bangsa dan zaman tertentu. Genealogi tidak bermaksud menolak atau menyanggah atau menganggap sesuatu, misalnya nilai-nilai moral, sebagai keliru. Sama sekali tidak. Mengapa? Karena moral atau zaman dekaden, seperti halnya penyakit, kesakitan, adalah sesuatu yang ada begitu saja dan tidak bisa ditolak. Genealogi akan menerima fakta penyakit apa adanya dan menjadikannya sebagai simptom untuk dianalisis, untuk melihat mekanisme penghendakan seperti apa yang bekerja. Apakah afirmatif atau negatif terhadap kehidupan. Jadi penting untuk memperlihatkan di sini bahwa Nietzsche hanyalah memposisikan diri sebagai tabib, sebagai dia yang mau mendiagnosis. Dan sebagai pendiagnosis, Nietzsche sendiri mengakui bahwa dia adalah anak dari zaman yang dekaden. Jadi Nietzsche bukanlah seorang peneliti abstrak berjarak ya, yang seolah-olah melepaskan diri dari zamannya dan mengatakan zamannya dekaden dan dia sendiri yang supra dekaden begitu. Tidak. Nietzsche mengatakan bahwa dia adalah anak dari dekadensi itu sendiri. Genealogi inilah, metode inilah yang saya kira agak berbeda dengan kalau mungkin saudara-saudari pernah mendengar genealogi dari Foucault, ya, dari Michel Foucault, yang tentu juga mencari origins, ya, mencari asal-usul dari yang namanya fenomena kekuasaan. Perbedaannya adalah bahwa bagi Nietzsche yang namanya genealogi itu sesuatu yang katakan eksistensial, melibatkan subjek, dan bukan sebuah attitude teoritis berjarak. Jadi seolah-olah Foucault dia bisa menganalisis fenomen kekuasaan dan bisa menunjukkan asal-usul yang katakan menjadi asal-usul tanda kutip dari kekuasaan itu. Sebuah attitude yang berjarak terhadap apa yang dianalisis. Sementara bagi Nietzsche, genealogi adalah sesuatu yang mengenai diri kita sendiri ya, dan tidak melepaskan dari katakan kompleksitas karut-marut dekadensi yang sedang dianalisis itu. Mungkin analisis genealogi memang tidak akan bisa membahasakan sepenuhnya apa yang terjadi di kedalaman sana. Mungkin genealogi tidak akan bisa mengeluarkan konflik-konflik kekuatan apa saja yang bergerak di kedalaman seseorang. Namun paling tidak, genealogi menolong untuk menunjukkan tipe manusia macam apa yang bisa muncul dari analisis ini. Pada kesimpulan akhirnya, pertanyaan-pertanyaan genealogis akan bersifat personal. Siapa yang berbicara? Apa yang dimau sesungguhnya? Atau apa yang ditolak sesungguhnya dalam aksi atau reaksi yang dilakukan tipe orang tertentu tersebut. Sehingga akhirnya pertanyaannya memang menjurus pada kehendak. Apa yang dimauki kehendak seseorang ketika ia menghendaki sesuatu.
Apakah kehendakku melulu sekedar ditentukan oleh kehendak reaktifku